Bagaimana cara membangun aplikasi Android untuk pertama kali? Pertama yang harus disiapin adalah smartphone Androidnya. Kalau HP kalian Xiaomi, bisa ikutin saya di About Phone di setting, lalu MIUI version diklik sampai You Are Now Developer. Kalau MIUI versionnya nggak bisa diklik, untuk HP lain mungkin bisa coba di serial numbernya diklik berkali-kali. Terus tiap HP punya settingan yang berbeda. Kalau misalnya udah, maka di additional settingsnya pasti akan muncul developer option di paling bawah. Pastikan developer optionnya menyala yang di atas ini. Lalu USB debuggingnya dinyalakan juga. Ditunggu aja sampai bisa diklik OK. Lalu kalau sudah, pastikan USB debugging ini nyala, aktif, sama install via USB-nya. Lanjut, kalau misalnya smartphone-nya udah siap, kita buka Android Studio-nya, udah semua. Buka Android Studio-nya. Kelihatan nggak ya? Terus new project. New project. Kalau udah new project, pilih yang empty activity. Udah? Kalau udah, next. Di language, ada language, kita pilihnya Kotlin ya. Language kita pilihnya Kotlin. Kalau udah, di finish. Kalau udah, nah HP-nya dicolokin ke laptop. HP-nya dicolokin ke laptop sampai nanti di sini ada nama device-nya nih. Kalau saya Xiaomi, jadi di sini namanya Xiaomi. Xiaomi bla 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 gitu. Hmm? Udah semua? Kalau belum kabelnya kali. Biasanya kalau bikin project baru, emang dia eh, ada ada SDK atau file-file yang harus di-download. Makanya biasanya di bawah sini ada proses download nih, di bawah sini. Ditungguin aja. Nah, sambil nungguin yang lain, teman-teman bisa buka activity_main.xml. Di bagian kanan sini kita punya 3 opsi. Di bagian kanan sini ada kode untuk ngelihat kodenya aja, desain untuk melihat desainnya, atau split untuk melihat previewnya. Benar. Ini harusnya putih sih. Putih nggak di sini? Ininya nih. Kalau ada yang ininya udah selesai download, langsung coba di run di bagian sini. Kalau udah selesai, coba di run nih, yang ini run. Tapi di sininya harus ada nama device-nya ya. Nggak kelihatan. Kalau udah, harusnya di HP-nya tampilannya kayak gini. My application Hello World. Yang di text view itu boleh dicoba-coba apa udah? Kayaknya udah pada nyoba semua ya. Kalau udah, buka yang activity main.xml, ganti codingannya seperti ini.
Oke, sekarang kita coba ubah kodenya. Ini Android Studio-nya saya ganti temanya menjadi warna putih ya, agar lebih mudah terlihat. Lalu di sini kita blok semua, lalu ganti linear layout. Maka yang di bawah ini juga otomatis terganti. Kita tentukan orientationnya vertikal, center. Ini kita hapus aja karena kita pakai linear layout. Stylenya bold. Oke. Lalu di bawah sini linear layout lagi. Untuk di Android Studio ini teman-teman nggak perlu membuat atau memasukkan kodenya semua dari awal, hanya perlu mengetikkan keywordnya aja. Misalnya saya mau menambahkan orientation ini, karena ini linear layout jadi dia butuh orientation. Saya cukup mengetikkan ORI, maka akan muncul orientation. Ketika di enter, maka muncul lagi suggestionnya apa, vertikal atau horizontal. Tinggal di enter lagi, seperti itu. Lagi konten, kali ini kita buatnya horizontal. Di sini jangan lupa ditambahin lagi paddingnya. Untuk baris kode ini hanya perlu kita copy, paste di bawahnya, lalu kita ubah isi teksnya. Gender kita tambahkan lagi di bawah, copy, paste sini untuk page. Teman-teman bisa coba dengan data masing-masing ya. Ini saya menggunakan data diri saya. Alamat. Lalu jalankan. Harusnya hasilnya seperti ini. Tapi mungkin teman-teman ada yang ngotak-ngatik sendiri, ada yang ganti warna, ganti nama, atau
ada yang nggak sama sama codingan saya. Nanti boleh dicek lagi lebih seksama. Sekarang mari kita bedah kodenya. Tadi teman-teman di sini ada linear layout. Linear layout itu apa? Linear layout adalah kelompok tampilan yang menyejajarkan semua turunan dalam satu arah baik vertikal maupun horizontal. Anda bisa menetapkan arah itu dengan atribut orientation di sini. Nah, kalau teman-teman perhatiin ini ada orientation vertikal, berarti linear layout ini kita atur tata letaknya itu vertikal. Tahu lah ya bedanya vertikal sama horizontal. Vertikal itu ke bawah, horizontal itu ke samping. Gitu. Jadi tiap linear layout ini harus ada orientationnya ini apa. Nah, ini yang tadi beberapa ada yang typo. Width sama height. Ada width sama height. Jadi tiap layout ini kita harus tentuin lebarnya berapa, tingginya berapa. Gitu. Width sama height ini di sini ada penjelasannya menentukan lebar dasar tampilan untuk tampilan dalam. Nilainya mungkin berupa dimensi seperti 12 DIP. Nah, dalam Android Studio itu satuannya sebenarnya ada beberapa. Contohnya DP atau SP. Tapi SP ini biasanya untuk satuan font. Tuh, unit yang tersedia adalah PX, bisa juga pakai PX atau pixel, DP atau pixel kepadatan independen, SP pixel yang diskalakan berdasarkan ukuran font, bisa in atau mm. Untuk layout hex sama aja, cuman ini tingginya, width itu lebarnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada match parent. Kenapa nggak pakai DP? Sedangkan di sini kita udah sepakat bahwa satuannya ini harus dalam satuan DP, 14 DP atau apa. Tapi kenapa di sini pakainya match parent? Nah, dalam Android itu ada 3 konstantanya sebenarnya. Satu, fill parent, tampilan harus sebesar induknya. Tapi konstanta ini tidak digunakan lagi mulai dari API level 8. API level 8 itu ya udah HP-HP jadul lah ya. Nah, selanjutnya kan tadi fill parent udah nggak dipakai, jadi kita singkirin aja. Digantikan oleh match parent. Match parent itu tampilannya harus sebesar induknya, kecuali padding. Induknya itu apa? Kalau misalnya dia eh, sebelum layout itu punya, kalau sebelumnya itu ada layout lagi berarti itu induknya. Tapi kalau itu udah induk, kalau itu layout paling luar berarti ya dia sendiri induknya. Gitu. Match parent tampilan harus sebesar induknya. Pokoknya match parent itu semaksimal yang bisa dia dapat. Itu match parent. Kalau web content, tampilan harus cukup besar untuk menyertakan kontennya, termasuk padding. Jadi web content itu mengikuti kontennya. Kalau misalnya kita pakai text view, kalau misalnya kita pakai text view terus size-nya 25, berarti terus height-nya web content berarti si lebar dan tingginya ini yang ngikutin kontennya. Kalau kontennya ini font size-nya 25, ya udah dia 25. Kalau bedanya kalau match parent yang ngikutin induknya. Induk tuh apa? Nah, kalau linear layout yang ini kan paling atas, berarti berarti dia induknya. Ini udah paling luar nih. Makanya karena ini paling luar, makanya kita kasihnya match parent. Gitu. Kalau misalnya di sini mana contoh match parent ya? Nih. Sedangkan ini match parent juga nih. Lebarnya match parent. Si lebar ini match parent. Nah, karena dia ada di dalam induk, berarti lebar ini tuh yang ngikutin dia. Induk paling luarnya si ini, induk paling luarnya itu ya dia, gitu.
Jadi nggak maksimalnya yang 400 dp gitu. Dp itu satuan. Nah, tadi juga saya lupa jelasin. Nah, tadi kan ada orientation, ada vertikal sama horizontal. Di luar ini linear layout kita tentuinnya vertikal. Jadi semua layout yang ada di dalam sini yang dimulai dari setelah ini kan penutupnya dia di sini. Berarti setelah ini berarti kan codingannya ini. Sampai sini sebelum sini semua yang ada di dalam sini kita atur vertikal gitu. Karena si parentnya ini vertikal. Nah, semuanya vertikal. Ini hello world dulu, hello world. Habis itu otomatis codingan di bawahnya langsung tersusun, eh, di bawahnya hello world, di bawahnya hello world. Terus sama ini kita bikin vertikal, berarti di dalam ini semua tersusunnya vertikal nih. Tuh, ini ada garis birunya. Ini semua tersusunnya vertikal. Sedangkan si name ini sama value-nya kita susun secara horizontal. Kalau teman-teman lihat di sini, ini orientationnya horizontal. Nah, sini sampai sini horizontal. Nah, linear layout segini ini, yang segini hanya mengatur segini, hanya mengatur si name ini. Makanya kalau kita kita lihat di dalam linear layout yang horizontal ini ada dua text view, ada name sama nama saya. Nah, name sama nama saya ini ya disusunnya horizontal karena orientation ini udah kita set horizontal gitu. Nah, sisanya ya sama. Di bawahnya ada linear layout horizontal, ada dua text view, isinya gender sama value-nya apa, age-nya, umurnya, terus sama address-nya juga gitu. Jadi kalau kita lihat dari awal, ini semua layout yang ada di dalam sini kita susun vertikal. Terus ini udah ngikutin vertikal. Terus kita susun lagi semua teks ini vertikal lagi. Nah, di dalam yang vertikal ini kita bikin horizontal, samping, name. Jadi nyusunnya gitu. Kalau misalnya ini horizontal, dia otomatis kesusunnya dari kiri. Ya sama aja lah ya, kayak kayak HTML. Kesusunnya dari kiri. Kalau vertikal kesusunnya dari atas. Gitu. Terus kalau ada yang dibingungin langsung tanya aja ya. Terus ini match parent sama web content. Nih, kalau kita lihat si ini, jangan ini deh, yang ini aja. Ini kan isinya name, nama, sama value namanya apa. Si ini lebarnya ini match parent, berarti lebarnya ini yang maksimal. Semaksimal yang bisa dia dapat. Berapa? Yaitu 400 dp match parent. Sedangkan web content tingginya ya sesuai isinya aja. Kalau emang isinya segitu, ya dia tingginya segitu gitu. Kalau misalnya kita ganti text size-nya 10, nah tingginya otomatis jadi ngikutin kontennya, isinya jadi text size-nya 10, web content ini ya jadi 10 gitu. Kalau misalnya kita 50, tuh tingginya otomatis ngikutin karena si tinggi linear layout ini udah kita atur eh, horizontal gitu. Beda cerita kalau misalnya ini match parent, bukan ini.
Coba yang ini. Tuh, tingginya jadi setinggi maksimal yang bisa dia dapat. Kalau misalnya Hello World ini nggak ada, ya dia tingginya semuanya. Tuh, gitu. Match parent itu sebesar induknya kecuali padding, tapi kalau web content cukup besar untuk menyertakan kontennya atau sesuai dengan isi kontennya. Nah, kita pakai juga text view di sini. Text view itu sama kayak layout, dia butuh width, dia butuh height, dan kita bisa custom teksnya itu sesuai yang kita mau. Contohnya text stylenya ini bold, size-nya berapa, gitu. Mungkin tadi ada yang udah nyoba-nyoba juga. Nah, ada yang udah nyoba warnanya juga tadi kan. Text colornya misalnya jadi biru dia, ini warna apa sih, hijau ya, ya itulah. Atau kita bisa ngatur alignmentnya dan lain-lain. Kalau bikin gradien kita bikin warnanya dulu, nanti kita bikin gradiennya dulu, nanti kita panggil gradiennya di sini, gitu. Ini color itu panggil ke sini ya. Kalau untuk linear layout yang campurkan semua filmnya Hah? itu kan 400 dpi kan, Ya, itu kan statis kan. ya, Kalau statis. cuman di patch parent gimana? Berarti bakal nyesuaiin sama itu ya? Iya. Nah, bisa sebenarnya kita pakai padding. Harusnya pakai padding sih. Tuh. Atau pakai margin. Dia punya margin juga. Kalau margin ini margin semua, atas bawah kiri kanan. Kalau ini vertikal ya cuman margin kanan kiri, margin horizontal, sorry, kebalik. Margin vertikal itu atas bawah, margin horizontal itu margin kanan kirinya, topnya atas. Jadi kalau top ya udah kita nentuin margin atasnya aja, kalau bottom bawahnya aja. Kalau margin semuanya ya margin ini. Tuh. Nah, di text view itu ada lebih banyak lagi dari ini, kayak tadi ada warna, alignment, atau mau dibikin miring. Teman-teman bisa coba lagi, bisa coba sendiri. Nah, selanjutnya kita coba dulu bikin project. Tadi kan udah kan latihan relatif layout. Nah, coba teman-teman bisa coba bikin project baru lagi, bikin project baru, bikin project baru, bikin project baru. Namainnya latihan relatif layout. Nah, pada relative layout ini sama masih di activity main XML, kita ubah kodenya menjadi seperti ini. Kalau tadi linear layout, kali ini relative layout. Paddingnya kita tentukan dulu.
Kita tambahkan dulu si ID ini, si text view ini kita tambahkan ID-nya. Size 20. Kita buat dia di bawah hello world. Baru terakhir isi teksnya apa. Nah, kita kasih dia ID juga. View ini kita kasih ID name. Kita buat lagi text view-nya, konten aja. Selain di bawah hello world, kita bikin dia di sampingnya name. Lalu kita masukkan teks yang mau kita isi apa. Kurang lebih hasilnya sebenarnya sama seperti tadi. Hanya di sini kita menggunakan relative layout, bukan linear layout. Ini saya copy dari ini ya. Dua text view ini saya copy. Saya ubah ID-nya sama namanya sama. Dia bukan di bawah hello world lagi, tapi di bawah name. Maka akan kegeser otomatis di bawahnya name. Lalu dia juga ada di bawahnya name, kita copy aja. Selain di bawahnya name, dia juga di sebelahnya gender. Untuk age sama address sama. Dia di bawah gender. Terus sama dia di bawahnya gender dan di sebelahnya age. Age-nya terakhir addressnya. Oke, kalau udah jalankan aplikasinya. Hasilnya sama kan sama tadi. Tapi apa bedanya? Bedanya di sini, yang perbedaan paling awal yang bisa kita lihat. Kita di sini sekarang pakainya relative layout, udah bukan lagi linear layout.
Apa itu relative layout? Relative layout adalah utilitas yang sangat efektif untuk mendesain antarmuka pengguna karena dapat menghilangkan grup tampilan. Singkatnya, relatif ini sesuai namanya aja, relatif berarti tampilannya itu kita atur secara relatif. Jadi bedanya kalau linear layout itu tadi kita atur secara X dan Y, horizontal atau vertikal, linear layout ini nggak mengenal horizontal atau vertikal. Makanya di sini kita nggak ada orientation apa. Kalau yang tadi kan kita bikin horizontal, vertikal. Nah, sekarang ini enggak. Gitu. Makanya dia bisa jadinya relative layout ini bisa lebih fleksibel. Nah, kalau kita lihat di sini, kita pakai padding. Kita pakai padding di sini. Padding itu hampir mirip sama margin. Udah pada tahu belum ya padding sama margin? Tahu ya? Sama aja lah kayak di HTML. Nah, yang beda lagi di sini text view hello world ini ada namanya layout center in parent. Nah, ini dipakai di relative layout. Center in parent apa? Aturan yang memusatkan child sehubungan dengan batasan parentnya atau induknya. Mana tadi bagiannya? Nah, bedanya kalau yang sebelumnya itu text view hello world kita nggak ada ini nih, center in parent. Kalau sekarang ada center in parent. Center in parent berarti di tengah-tengah dari parentnya. Parentnya apa? Parentnya ya ini, gitu. Jadi si hello world ini ada di tengah-tengah nih tuh. Kalau lihat garisnya, ada tepat di tengah-tengah dari parent, dari ini, gitu. Nah, ada juga ID. Sekarang kita pakai ID. Kalau tadi enggak. ID itu apa? ID itu setiap objek tampilan mungkin memiliki ID bilangan bulat yang terkait dengannya. Jadi setiap objek ini kita tentuin ID-nya apa. ID yang unik. Supaya kita bisa manggil dia. ID hello world berarti text view ini kita bisa panggil dengan ID hello world. Gunanya buat apa kita panggil ID punya ID-nya? Nanti dibahas. Sekarang kita properti tata letak relative layout. Selain center in parent ini, relative layout ada apa aja? Ada banyak banget. Center horizontal berarti dia mengatur tengah antara horizontal. Center in parent atau center vertikal. Ada lagi layout above. Berarti layout above itu posisikan tepi bawah tampilan ini di atas ID tampilan jangkar. Ada yang lain-lain juga. Align bottom, align end, layout below, ada center horizontal, center in parent, center vertikal. Nah, Pak Ilham tahu dari mana ini semua? Nggak bisa diklik. Nah, bisa. Ada dokumentasi dari developer Android-nya. Ada yang udah pernah pakai dokumentasi bahasa pemrograman? Jadi tiap bahasa pemrograman itu pasti punya dokumentasinya, dan dokumentasi itu penting karena yang bikin dokumentasi ini yang bikin bahasanya gitu. Ibaratnya buku panduan lah. Nah, kalau kita lihat di sini relative layout. Sebagai seorang programmer itu wajib membaca dokumentasi. Kalau misalnya dan bahasa Inggris itu nggak wajib, tapi apa ya? Nggak wajib tapi sangat memudahkan untuk programmer bisa bahasa Inggris. Itu karena semua dokumentasi ini bahasa Inggris. Minimal bahasa Inggris reading lah. Minimal bahasa Inggris reading buat membaca dokumentasi ini. Nah,
Ya mungkin kalau emang nggak bisa bahasa Inggris, si Google Chrome ini udah menyediakan fitur ini, Translate to Indonesia, untuk memudahkannya. Nah, jadi semua satu halaman ini ditranslate semua. Cuman kadang kan namanya yang translate mesin, jadi istilah-istilah yang harusnya bahasa Inggris diubah ke Indonesia. Kayak child, child itu kalau diubah ke Indonesia nggak enak, jadinya anak. Jadinya anak. Sedangkan maksud kita tuh bukan anak, definisi anak yang ada kepala kakinya tuh bukan itu, gitu. Nih, child ini, gitu. Makanya lebih mudah lagi kalau kita bisa mengerti semua ini dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. Nah, semua dokumentasi ini bisa kita lihat di link ini. Harus rajin-rajin baca. Nah, tadi ID itu gunanya apa? Jadi di sini ada namanya layout below. Mana tadi? Layout below. Layout below posisikan tepi atas tampilan ini di bawah ID tampilan. Layout below itu kalau kita lihat bahasa Inggrisnya berarti kan di bawah. Nah, di di sini ada hello world, ada text view hello world sama text view name. Si name ini layout below. Name ini ada di bawahnya hello world gitu. Jadi si ini udah pasti disusunnya di bawah hello world. Bener nggak kalau dilihat dari hasilnya? Bener kan? Name ini ada di bawahnya hello world. Gitu. Itu fungsinya ID salah satunya. Jadi kita mendeklarasikan si name ini ada di bawah apa? Ada di bawah sebuah objek. Objeknya apa? Objeknya kita panggil ini ID hello world. Gitu. Terus kalau ini to end of berarti di sebelahnya si nama Muhammad Ilham Sobirin ini ada di sebelahnya name gitu. Name kan ini. Name ini udah kita set ada di bawahnya hello world. Nah, Muhammad Ilham Sobirin kita set di sampingnya name gitu. Begitupun ke bawahnya lagi si name ini si gender ini sorry di bawahnya name. Nah, bedanya apa sama yang tadi? Kalau relative layout ini pembungkusnya cuma ada satu, ya relative layout. Sisanya text view berdiri sendiri. Kalau pembungkus tuh maksudnya kan ini nih. Relative layout luarannya, di dalam relative layout ada text view semua nih. Tuh. Cuman ada satu relative layout. Sedangkan kalau kita lihat tadi linear layout itu ada banyak bungkus-bungkusannya. Gitu. Ada banyak apa di dalam objek apa gitu. Kalau relative layout kita tentuin induknya apa, isinya ya udah kita masukin semua di sini. Tinggal kita customize si objek ini mau ditempatin di mana, mau di bawahnya apa atau di sebelahnya apa, kayak gitu. Teman-teman bisa coba sendiri. Nah, di dalam Android ini ada satu lagi constraint layout. Kalau teman-teman perhatiin, ketika awal bikin project itu ketika awal bikin project itu yang jadi constraint layout kan, bukan linear atau relatif. Makanya kita perlu ngapus constraint layout ke linear atau relatif. Tapi constraint layout itu apa? Constraint layout itu bisa lebih responsif lagi daripada kedua ini. Kalau linear layout kita ngatur secara ke samping atau ke bawahnya, relatif kita satu-satu kita atur tata letaknya. Constraint layout ini bisa lebih fleksibel lagi kita customize. In Android Studio 2.2, Itu namanya constraint layout. Tapi kita nggak bahas constraint layout di sini. Terlalu easy lah. Constraint layout terlalu easy. Bisa nggak pakai linear layout? Bisa, bisa.
Semua ini apa namanya? Bisa di dalam satu file. Linear layout ini misalnya di induknya linear layout, terus di dalamnya ada relative layout atau kebalikannya itu bisa. Bisa banget. Gitu. Nanti kalau emang mau belajar constraint layout, buka dokumentasinya aja. Nah, ini layout selain linear, relatif sama constraint, layoutnya ada ini juga. Ini scroll view. Scroll view itu mengatur layoutnya kita supaya bisa di scroll. Kalau teman-teman perhatiin codingannya tadi, ini kebetulan kontennya masih cukup di layar, tapi kalau kontennya kita perbanyak sampai sampai overload, itu nanti si kontennya itu akan kepotong. Kayak tadi ada yang udah pernah ngalamin kan, kontennya kepotong. Nah, kalau konten itu kita bungkus dengan scroll view, dia nanti bisa kita scroll gitu. Jadi ada konten yang benar-benar statik, nggak bisa kita scroll. Ada konten yang harus yang bisa kita scroll gitu. Harus kita bungkus dengan scroll view. Terus di sini frame itu layout yang ada bingkainya lah ibaratnya. Kita bikin bingkainya. Nah, stack layout ini kita atur layoutnya bertumpuk. Ngerti nggak bertumpuk? Jadi kalau relatif itu ke kanan, ke samping atau ke bawah, stack itu bertumpuk gitu. Jadi ini ibarat HP, kita ngaturnya mouse-nya paling dalam nih. Terus di luarnya lagi ada mouse item ini. Gitu. Kita mengatur layoutnya kayak gini. Jadi ketiban layout yang ada di dalam stack ini saling tumpang tindih lah ibaratnya. Gitu. Kalau relatif tadi kita udah bahas. Nah, grid ini tata letak yang menempatkan turunannya dalam kotak persegi panjang. Grid ini ibarat mirip kayak table. Kalau di HTML ada yang pernah pakai table itu kan apa? UL, nah gitu-gitulah. Nah, kalau grid itu sama. Kita mengatur si grid ini kolomnya berapa, barisnya berapa. Nih, row speknya berapa, kolom speknya berapa. Tuh. Nah, setelah kita pusing-pusing ngoding, sekarang kita bahas dikit dulu. Tadi yang kita kerjain tuh apa sih? Tadi itu kita membuat aplikasi dengan bahasa Kotlin. Bahasa Kotlin itu apa? Kotlin itu diambil dari nama sebuah pulau di Rusia. Diinspirasi oleh pengembangnya karena kantor mereka deket Kotlin. Gitu. Terus itu bahasa Kotlin. Terus pada konferensi Google 2017, Google mengumumkan dukungan kelas pertama untuk Kotlin pada Android. 2019, Google mengumumkan bahwa bahasa pemrograman Kotlin sekarang menjadi bahasa pilihan untuk pengembang aplikasi Android. Bahkan sekarang Kotlin itu sudah diresmikan menjadi bahasa resminya Android. Gitu. Kalau mungkin teman-teman tahu sebelumnya itu Java, sekarang Java itu udah bukan bahasa resmi Android. Bahasa resminya Android itu sekarang Kotlin. Nah, Kotlin itu nggak cuma bisa bikin Android. Kotlin itu dapat digunakan berbagai macam pengembangan aplikasi, baik server, backend, website maupun mobile Android. Gitu. Untuk macOS bisa, untuk iOS juga bisa. Jadi ini bisa dibilang Kotlin itu bahasa yang serba bisa dan dikembangin langsung oleh Google. Siapa yang nggak tahu Google? Gitu. Pasti mereka mereka tiap punya project nggak pernah main-main dan duitnya banyak gitu. Jadi Kotlin ini salah satu bahasa yang menjanjikan. Duitnya yang bisa kita percaya. Iya, omongannya jangan. Nah, popularitas bahasa Kotlin semakin meroket dan 70% aplikasi teratas Google Play Store dibangun menggunakan Kotlin.
Bahkan Google sendiri seperti Maps dan Google Drive itu dibangun dengan Kotlin, bahasa yang kita pakai tadi. Selain itu ada ini Evernote, American Express, Netflix, Gojek, ini apa? Pinterest dan lain-lain. Twitter juga pakai Kotlin. Selain ekspresif, Kotlin juga merupakan bahasa yang ringkas. Faktanya Kotlin punya 40 baris kode lebih sedikit dibandingkan Java untuk satu perintah sama. Tadi kan saya bilang dulu itu bahasa resminya Android itu Java, tapi sekarang udah dibikin Kotlin yang versi pembaharuannya dari Java, dan yang namanya pembaharuan pasti dia lebih baik. Lebih baiknya apa? Salah satunya ini. Punya 40 baris kode lebih singkat. Contohnya ini. Kalau di Java kita bikin switch case bisa sepanjang ini. Tapi di Kotlin tinggal bikin sesimpel ini, outputnya sama gitu. Jadi teman-teman nggak perlu ngoding banyak-banyak, tapi hasilnya sama. Kenapa memilih Kotlin? Dukungan resmi dari Google, kemudahan untuk belajar, ekosistem multiplatform. Terus banyak komunitas yang berkontribusi di dalam Kotlin. Bahkan pada tahun 2018, Kotlin itu dinobatkan sebagai fastest growing language. Bahasa pemrograman yang paling tinggi perkembangannya, pertumbuhannya pada tahun 2018. Mengalahkan ini yang lain-lain lah. Gitu. Itu dia Kotlin yang barusan tadi kita puyeng-puyeng belajarnya.